Pagi, Pulauan dan teman-teman sekalian, kami kelompok 3 dari kelas 10 IPS 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai materi Kerajaan Kalingga dan Sriwijaya. Berikut anggota kelompok kami ada saya, Budi, absen 12. Saya Nathanael. Saya Angela Meren, absen 3. Saya Ratu Olivia, absen 20. Saya Ricardo, absen 19. Nah, sekarang kami akan memulai presentasi kami. Selamat menonton! Asal-usul Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan yang bercorak Buddha di Jawa Tengah, yang berdiri di sekitar abad ke-7. Kerajaan Kalingga berasal dari sebuah nama kerajaan yang terdapat di wilayah India Selatan. Kerajaan ini disebut juga dengan nama Kerajaan Holing atau Keling. Pendirinya yaitu keturunan dinasti Shailendra. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang sumber sejarah Kerajaan Kalingga. Sumber sejarah Kerajaan Kalingga ini ada 3, yaitu ada sumber Tiongkok, prasasti, dan tradisi lisan. Yang pertama ada sumber Tiongkok. Sumber-sumber manuskrip Tiongkok ditulis pada masa dinasti Tang oleh Ising yang menyebut kerajaan ini dengan Holing atau Kalingga dan berlokasi di Copo atau Jawa. Kerajaan Holing itu berletak di Copo atau kita kenal dengan Jawa. Dan dalam catatannya ini juga ia menyebutkan misalnya yang pertama itu Kerajaan Kalingga ini terletak di Jawa, tepatnya di Laut Selatan. Kerajaan ini tuh berada di antara Kamboja sebelah utara, Bali sebelah timur, dan Sumatera bagian barat. Lalu yang kedua, ibu kota Kerajaan Kalingga ini itu tuh dikelilingin sama benteng. Bentengnya tuh terbuat dari tangga kayu. Lalu yang ketiga, raja itu tuh tinggal di tempat bangunan yang besar, bangunan bertingkat yang besar. Itu tuh ada atap juga dari daun aren. Lalu tempat duduk singgasananya tuh terbuat dari gading gajah. Lalu yang keempat, penduduknya tuh pandai membuat arak dari nira pohon kelapa. Lalu yang kelima, itu selain gading gajah dan cula, Kerajaan Kalingga ini punya barang tambang lain seperti perak dan emas. Catatan Ising ini juga menyatakan bahwa pada abad ke-7 ini Kerajaan Kalingga telah menjadi pusat pengetahuan dari Buddha aliran Hinayana. Lalu sumber yang kedua itu ada prasasti. Salah satu contohnya seperti Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas ini ditemukan di lereng Gunung Merbabu yang berlokasi di Jawa Tengah. Prasasti ini tuh isinya pujian kepada mata air yang mengalir dari celah bebatuan. Lalu aliran air ini tuh membentuk seperti Sungai Gangga. Prasasti ini bertuliskan huruf Palawa dan juga dituliskan dalam bahasa Sanskerta. Lalu yang ketiga juga ada tradisi lisan. Tradisi lisan itu biasanya tuh seperti dari turun-temurun ya ceritanya. Jadi ya menyebar sampai sekarang. Sekarang kita akan membahas tentang kehidupan politik Kerajaan Kalingga, di mana pada masa kejayaannya Kalingga dipimpin oleh seorang ratu yang terkenal adil dan tegas. Ia bahkan menghukum putranya sendiri karena telah melanggar salah satu hukum yang ia buat. Di mana salah satu hukum terkenal itu mengatakan di mana warga Kalingga dilarang untuk menyentuh barang orang lain. Kehidupan perekonomian di Kalingga terdapat atas 3 kegiatan: bercocok tanam atau bertani, menghasilkan kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan juga gading. Dan yang terakhir ada menjalin hubungan perdagangan di pasar. Selanjutnya, kehidupan sosial dari Kalingga, yaitu rakyat sangat menghormati dan juga mentaati aturan-aturan yang diberikan oleh Ratu Sima. Di bawah pimpinan Ratu Sima, rakyat telah mengenal yang namanya lembaga sosial di dalam Kerajaan Kalingga. Lembaga sosial di sana telah memiliki fungsi dan peran. Dan
Sepeninggal Sima, Kalingga terbelah menjadi dua, yaitu Kalingga Utara dan Kalingga Selatan. Kalingga Utara sendiri diberi nama lain Bumi Mataram dan dipimpin oleh cucu dari Ratu Sima, yaitu Sanaha. Sedangkan Kalingga Selatan dipimpin oleh Dewa Singa dan diberi nama lain Bumi Sambara. Kerajaan Kalingga, Sriwijaya akhirnya sukses menguasai tempat Kalingga serta jalur-jalur perdagangan Kalingga. Setelah sukses menaklukkan Melayu dan Tarumanegara, diduga bahwa sesudah kematian Ratu Sima, kerajaan ini mulai merasakan penurunan. Jadi banyak penurunan dari ekonomi dan sebagainya. Lalu yang terakhir kita masuk ke peninggalan. Yang pertama ada dua peninggalan, yaitu prasasti dan situs dan candi. Pertama, prasasti itu ada prasasti Tukmas. Yang kedua, prasasti Sojomerto. Kedua ada candi. Yang di kedua, situs dan candi itu ada Candi Angin. Tempatnya berada di Jepara, Jawa Tengah. Ada Candi Berubah, yang sekarang tempatnya ada di Klaten, Jawa Tengah. Dan terakhir ada situs Puncak Songo. Situs Puncak Songo Likur, yang tempatnya tuh ada di Kudus, di Jawa Tengah juga. Jadi dari situsnya itu tiga-tiganya ada di Jawa Tengah.